Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Taruna Dewasa Muhammad Rifki Arifin dengan NIT 20204131 Program Studi Manajemen Transportasi Perkeretaapian 3B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengoperasian lokomotif DE. Langsung saja ke dalam pembahasannya. Yang pertama adalah bagaimana cara menggerakkan lokomotif. Beberapa faktor yang mempengaruhi anjet atau mula gerak lokomotif adalah antara lain yang pertama adalah jenis lokomotif, berat rangkaian kereta api, lereng penentu, kondisi trek baik itu lengkungan, tanjakan, izin, dan keterampilan masinis. Selanjutnya, setelah semua peralatan kemudi, kontrol indikator menunjukkan baik sesuai dengan standar yang telah ditentukan, seorang masinis boleh menggerakkan lokomotifnya secara perlahan dengan cara menggerakkan gagang tenaga atau throttle naik setingkat demi setingkat ke knot yang lebih tinggi dan usahakan tidak terjadi rute selip. Setelah terasa ada daya tarik dari lokomotif, selanjutnya rem dilepas secara perlahan-lahan. Dengan tujuan pada saat terjadi mula gerak kereta api tidak terjadi sentakan. Ketika menggerakkan gagang tenaga atau throttle, knot yang lebih tinggi yang harus diperhatikan oleh seorang masinis adalah memperhatikan load meter. Diusahakan jarum selalu menunjukkan pada daerah hijau. Hal ini artinya bahwa pemberian arus listrik dari main generator ke traksi motor besarnya masih dalam batas yang telah diizinkan. Dan tunggu sampai jarum pada load meter pada posisi stabil atau tenang. Seperti yang tertera pada angka di load meter dalam satuan detik yaitu 60, 15, 8, 4. Apabila jarum load meter menunjukkan pada daerah kuning, maka gagang tenaga atau throttle harus segera diturunkan ke arah yang lebih rendah agar jarum dapat menunjukkan daerah hijau kembali atau dengan batas yang telah diizinkan. Selanjutnya adalah bagaimana cara mempertahankan kecepatan? Untuk dapat mempertahankan kecepatan bagi lokomotif untuk berbagai kondisi jalan, baik itu datar, turunan maupun tanjakan, masinis harus dapat mengatur antara posisi gagang tenaga dengan pengereman harus selalu dalam posisi sesuai yang dibutuhkan. Di samping itu juga harus memperhatikan dua hal, yaitu yang pertama adalah speedometer dan yang kedua adalah load meter, di mana kedua peralatan ini adalah sebagai pedoman pada saat menambah atau mengurangi tenaga dan melakukan pengereman. Jangan sampai penunjukan pada kedua peralatan tersebut melampaui dari batas yang telah distandarkan. Untuk mengurangi kecepatan dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama untuk mengurangi tenaga lokomotif, menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah tanpa dipengaruhi oleh pengereman. Yang kedua adalah mengurangi tenaga lokomotif, yaitu menurunkan posisi throttle handle ke posisi yang lebih rendah disertai dengan pengereman. Pengaturan kedua cara ini sangat tergantung dari situasi dan kondisi lapangan serta tujuan masinis ketika melakukan pengurangan kecepatan. Kemudian adalah transisi. Apa sih itu transisi? Transisi atau tingkat laju adalah berubahnya rangkaian hubungan antara traksi motor karena berubahnya kecepatan kereta api atau lokomotif dengan tujuan agar arus yang masuk ke traksi motor selalu dalam batas yang ditentukan walaupun putaran traksi motor selalu berubah sesuai dengan kecepatan kereta api. Berikut di bawah ini adalah tabel dari traksi motor transisi lokomotif CC201. Kemudian selanjutnya adalah pengaturan pengereman. Sebelum pengaturan pengereman, ada persyaratan yang harus dipenuhi sebelum mengoperasikan dynamic brake. Untuk pengereman yang pertama adalah pengereman dynamic brake. Persyaratannya adalah yang pertama adalah throttle handle dalam posisi netral dan dynamic brake dalam posisi B besar sampai B kecil. Reservoir handle maju atau mundur ESC. Posisi run, CB posisi on, BMS posisi on, saklar dynamic brake posisi on, dan TM posisi all in. Kemudian adalah throttle handle pada posisi netral. Akibatnya adalah lokomotif tidak ada tenaga atau karena GFD energy. Kemudian yang kedua adalah reversing handle atau RH pada posisi maju atau mundur. Akibatnya lokomotif dapat bergerak.
Yang ketiga ada saklar pemutus dynamic brake atau DBO harus dalam posisi on. Akibatnya harus siap pada sistem dynamic brake. Yang keempat adalah Sirkuit breaker dynamic brake atau dalam posisi on. Akibatnya arus siap pada sistem dynamic brake. Kemudian dynamic brake handle atau PH digerakkan dari posisi B besar ke arah posisi B kecil atau gerakan ke arah berlawanan jarum jam. Akibatnya yang pertama adalah TM1 dan TM2 terhubung kopel, TM3 dan TM4 terhubung kopel, TM4 dan TM5 terhubung kopel. Dengan adanya hubungan ini, maka TM siap mengeluarkan arus ke grid dan blower. Kemudian yang pertama adalah main field TM1 sampai TM6 terhubung seri dan RPM seperti pada Note 7 tetapi tidak ada tenaga karena GF atau generator field terputus. Kemudian dynamic brake handle atau PH gerakan ke B kecil akibatnya main field TM1 sampai TM6 yang terhubung seri dapat arus sehingga sebagai exciter dan grid stop blower dapat arus sehingga kedua peralatan tersebut dapat bekerja. Pada waktu akan melepas dynamic brake dan menggunakan lagi gagang tenaga dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama adalah gerakan gagang dynamic brake ke posisi netral. Kemudian tunggu waktu sekitar 6 detik untuk memberi kesempatan pada buffer rangkaian agar menegang kembali, di mana agar tidak terjadi sentakan pada rangkaian kereta api waktu lokomotif diberi tenaga lagi. Kemudian apabila dynamic brake dikerjakan, maka yang pertama adalah automatic brake pada lokomotif tidak akan berfungsi. Karena udara yang akan menuju ke valve 1 yang mengatur udara menuju silinder rem secara otomatis dibocorkan. Yang kedua adalah bila sedang berlangsung dynamic brake dikerjakan, masinis mengerjakan emergency brake, maka secara otomatis dynamic brake akan terlepas karena arus yang menuju dynamic brake akan terputus. Yang ketiga adalah saat dynamic brake dikerjakan putaran MD akan naik seperti Note 7. Karena bila dynamic brake dikerjakan maka solenoid B dan C akan bekerja. Kemudian selanjutnya adalah pengereman pengaturan rem udara tekan. Yang pertama adalah pengereman otomatis atau automatic brake. Sebelum menggunakan automatic brake, hal yang harus perlu diperhatikan adalah yang pertama, gagang throttle gerakan pada posisi netral. Kemudian reservoir handle arah tetap pada posisi yang dikehendaki. Kemudian gagang pengereman otomatis pada posisi service pada no pertama. Pada posisi ini, tahan beberapa saat dan tekanan udara pengereman pada brake pip akan turun 5 sampai 6 PSI. Setelah terasa, ada reaksi pengereman baru gerakan gagang pengereman secara gradual ke posisi yang telah dikehendaki. Untuk melepas pengereman ini, gerakan pada posisi rilis sehingga dengan sendirinya tekanan udara pada brake pip akan naik kembali normal dan pengereman akan terlepas. Dalam melepas pengereman, usahakan bahwa blok rem sudah posisi lepas beberapa saat sebelum roda berhenti. Hal ini yaitu menghindari adanya hentakan pada rangkaian kereta api. Kemudian yang kedua atau B adalah pengereman independen atau pengereman lokomotif. Gagang ini mempunyai dua posisi. Yang pertama adalah posisi rilis atau lepas rem. Posisi ini digunakan pada saat lokomotif berjalan biasa dan tidak menghendaki adanya pengereman. Pada posisi ini, kedudukan gagang berada pada posisi paling kiri dan meteran udara tekan pada silinder rem menunjukkan 0 PSI. Yang kedua adalah posisi application atau pengereman. Posisi ini digunakan bila masinis menghendaki pengereman lokomotif. Posisi ini dicapai dengan cara menggerakkan gagang ke kanan secara bertahap sampai kekuatan pengereman yang dikehendaki. Dan bila kekuatan rem telah tercapai, ingin menghadapi bertahan pada posisi tersebut, tahan gagang tersebut. Dan bila menghendaki lepas rem, gerakan gagang ke kiri sampai habis. Pada kedudukan pengereman independen, tekanan udara pada silinder rem menunjukkan dari posisi 0 PSI sampai maksimum 50 PSI sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah bagaimana cara pembalik arah atau reservoir. Untuk mengerjakan reservoir, terlebih dahulu yakinkan bahwa lokomotif telah benar-benar berhenti dan independent brake pada posisi rem serta throttle pada posisi idle. Karena bila throttle tidak pada posisi ideal maka RH atau reservoir tidak akan dapat digerakkan. Hal ini terjadi disebabkan adanya interlocking antara TH dan RH. Selanjutnya,
Setelah lokomotif berhenti, gerakkan gagang pembalik arah atau receiver ke arah gerakan lokomotif yang telah dikendaki. Setelah gagang pembalik arah pada posisi yang benar, berikan gagang tenaga dari kedudukan 1 sampai 8 tergantung tenaga yang diperlukan secara bertahap, serta lepas rem independen secara perlahan. Adapun teknik dinasan dari lokomotif CE, adapun macam-macam dinasan lokomotif, yaitu antara lain yang pertama adalah kereta api dengan lokomotif tunggal, yang kedua kereta api dengan lokomotif ganda. Pendinasan lokomotif ganda ini terdiri dari yang pertama adalah pelayanan individu, yang kedua multiple unit, yang ketiga lokomotif ganda dua-duanya di depan, yang keempat lokomotif ganda satu di depan satu di belakang, dan yang ketiga adalah dinasan kereta api dengan lokomotif pendorong. Ini adalah prosedur yang pertama, prosedur pengoperasian dengan lokomotif tunggal. Untuk persyaratan menggunakan prosedur lokomotif tunggal yang pertama adalah throttle handle dalam posisi 1 sampai 8. Kemudian receiver posisi maju atau mundur, dynamic brake posisi netral, automatic brake posisi release, cut out pilot fail posisi in, independent brake posisi release, EC posisi run, saklar posisi on, CP posisi on, dan deadman dikerjakan. Yang kedua adalah prosedur mengoperasikan lokomotif ganda. Apa sih yang dimaksud lokomotif ganda? Lokomotif ganda adalah di mana kita mengoperasikan kereta api dengan menggunakan dua lokomotif yang bergandengan dalam satu rangkaian kereta api. Hal ini disebabkan karena beberapa alasan. Yang pertama, penggunaan lokomotif ganda sudah sesuai dengan jadwal, yaitu karena rangkaian yang panjang yang melebihi kapasitas tarik dari satu lokomotif, sehingga harus dilakukan dengan traksi ganda. Dan hal tersebut pernah dicoba pengoperasian kereta api dengan triple lokomotif atau 3 lokomotif. Contohnya adalah pada rangkaian Babaranjang di Sumatera Selatan. Yang kedua adalah penggunaan lokomotif ganda karena keadaan darurat. Hal ini bisa terjadi apabila dalam perjalanan lokomotif mengalami kerusakan atau gangguan sehingga untuk meneruskan perjalanan harus dibantu dengan lokomotif lainnya. Kemudian teknik pelayanan dari lokomotif ganda dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah pelayanan individu. Artinya, dalam mengoperasikan lokomotif, masing-masing lokomotif dilayani oleh seorang masinis, baik itu lokomotif di depan maupun di belakang. Yang kedua adalah dengan pelayanan sistem multiple unit. Artinya, dalam mengoperasikan lokomotif, kedua lokomotif dilayani oleh seorang masinis, yaitu oleh yang di depan saja seperti pelayanan KRD dan KRL. Kemudian untuk persyaratan untuk mengoperasikan lokomotif ganda dengan masing-masing dilayani secara individu. Yang pertama adalah throttle. Untuk loko pertama adalah posisi 1 sampai dengan 8 dan loko kedua sama yaitu posisi 1 sampai dengan 8. Untuk reservoir untuk loko pertama adalah maju atau mundur. Untuk loko kedua sesuai dengan lok 1. Untuk dynamic brake adalah posisi netral keduanya dengan kemudian automatic brake adalah logo pertama adalah sesuai kebutuhan dan logo dua adalah posisi handle off. Untuk cut out pilot fail adalah logo pertama posisi in dan logo dua posisi out. Untuk independent brake adalah sesuai kebutuhan dan ESC adalah posisi run semuanya. Kemudian saklar posisi on semua. Kemudian CP posisi on dan deadman dikerjakan semuanya. Dengan menempatkan cut out pilot fail lokomotif belakang pada posisi out, maka automatic brake handle di lokomotif belakang tidak dapat dilayani. Sehingga dengan demikian masih lokomotif yang kedua atau di belakang tidak bisa mengerem rangkaian kereta api dengan menggunakan automatic brake. Untuk persyaratan pengoperasian lokomotif pada multiple unit. Yang pertama adalah throttle pada logo pertama adalah 1 sampai dengan 8. Untuk logo kedua netral, untuk reserve handle logo pertama maju atau mundur, sedangkan logo kedua netral atau handle dilepas. Kemudian untuk dynamic brake adalah posisi netral semuanya, kemudian automatic brake sesuai kebutuhan, sedangkan logo kedua handle off dan handle dilepas. Untuk cut out with fail, untuk yang pertama adalah in untuk logo pertama dan logo kedua adalah posisi out. Untuk independent brake adalah sesuai kebutuhan dan logo kedua adalah dilepas. Untuk ESC adalah posisi run semua, untuk saklar posisi on semua, untuk CP-CP posisi on semua. Untuk deadman pada logo pertama dikerjakan dan logo kedua adalah nonaktif.
Kemudian yang terakhir adalah mu2 vel adalah posisi keran terbuka pada logo pertama dan logo kedua posisi keran tertutup. Kemudian selanjutnya adalah menarik logo mati atau dengan tarik dingin. Pada logo dingin harus dijaga oleh teknisi lokomotif guna menjaga dan memberitahu masinis bila ada kelainan pada lokomotifnya yang perlu mendapatkan penanganan seperlunya. Untuk persyaratan pada menarik lokomotif mati adalah yang pertama untuk throttle, logo pertama adalah 1 sampai dengan 8 dan logo mati adalah netral dan dilepas. Untuk reserve header atau logo pertama adalah maju atau mundur, untuk logo mati adalah netral dan dilepas. Untuk dynamic brake, logo pertama posisi netral, posisi logo mati dengan posisi netral juga. Untuk automatic brake sesuai dengan kebutuhan untuk logo pertama, logo mati adalah handle off. Untuk cut out pilot fail adalah posisi logo pertama posisi in, logo kedua posisi out. Untuk independent brake adalah sesuai kebutuhan. Untuk logo pertama dan logo mati adalah release dan dilepas. Untuk ESC, logo pertama posisi run, logo kedua atau logo mati posisi stop. Untuk saklar, logo pertama posisi on, logo mati posisi off. Untuk CB, logo pertama posisi on dan logo mati posisi off. Dan deadman, logo pertama dikerjakan, sedangkan logo mati adalah posisi off. Selanjutnya, bagaimana sih mengoperasikan logo ketika melewati jalan banjir? Bila mengoperasikan lokomotif pada suatu petak jalan menghadapi adanya banjir, untuk lokomotif DE atau elektrik hanya boleh dijalankan bila ketinggian air maksimum 6,35 cm di atas kepala rel. Dengan kecepatan maksimum adalah 5 km per jam. Pengaturan ini disebabkan oleh adanya traksi motor yang berada pada posisi poros roda, sehingga jarak ketinggian antara TM dan rel sangat sedikit. Bila ketinggian air lebih dari 6,35 cm dari kepala rel, maka lokomotif harus diberhentikan dan tidak boleh melewati daerah banjir dengan tujuan untuk menghindari kerusakan pada traksi motor atau peralatan listrik lainnya akibat adanya aliran air yang masuk ke dalam sisar kelistrikan. Kemudian bagaimana cara melewati lokomotif ketika wesel dan jalan silang? Bila melewati wesel atau jalan silang, penggunaan notch harus dibatasi. Di saat lokomotif sedang menginjak wesel atau jalan silang harus diusahakan posisi gagang tenaga tidak terlalu tinggi. Karena apa? Karena akan menyebabkan terjadinya flashover pada sistem kelistrikan. Makin tinggi notch, makin tinggi pula arus listrik yang mengalir mengakibatkan makin besar pula flashover yang terjadi. Dianjurkan pada posisi gagang tenaga pada melewati wesel atau jalan silang maksimum adalah posisi notch 5. Oke, berikut adalah penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.